Biasanya seseorang menolong orang lain karena mereka punya kelebihan keuangan ya. Tapi hal ini berbeda dan hal yang sangat luar biasa karena seorang pria tua yang miskin dan adalah seorang penarik becak, ia mampu menyekolahkan 300 anak di China. Hai, halo sahabat extraordinary, jumpa lagi di sini di Extraordinary Story. Salam sejahtera ya buat kalian semuanya, sahabat-sahabat extraordinary saya yang baik hati yang selalu ada di channel saya. Dan biarlah hari ini kisahnya dari seorang yang tokoh yang sangat extraordinary dan biar itu boleh menginspirasi kita ya. Jangan di skip ceritanya. Bai Fangli adalah seorang pria asal China yang tinggalnya di Tianjin, tapi ia berasal dari Hebei, China. Ia lahir pada tanggal 23 Mei 1913. Bai ini bekerja sebagai seorang tukang becak di stasiun Tianjin dan ia melakukan itu sudah berpuluh-puluh tahun untuk menghidupi keluarganya. Dan akhirnya pada umur 74 tahun, Bai sudah merasa bahwa dia sangat lelah bekerja sebagai tukang becak. Akhirnya ia memutuskan untuk stop bekerja sebagai tukang becak dan pulang ke kampung halamannya di Hebei dengan membawa uang simpanannya sebanyak 5.000 yuan. Atau kalau dikonvert ke rupiah ya, di tahun 1987 mungkin uang itu bernilai kurang lebih 5 juta ya, 5 juta lah. Akhirnya Bai menuju ke kampung halamannya di Hebei dan di perjalanan waktu ia naik bus, ia melihat banyak sekali anak-anak usia sekolah yang bekerja di sawah dan juga ladang. Menyaksikan hal itu, Bai sangat tersentuh ya. Dia merasa kasihan dengan anak-anak itu karena mereka anak-anak yang butuh pendidikan. Anaknya Bai Fengli yang bernama Bai Fengjing bilang sama papahnya, ia bertanya sama anak-anak itu, mereka bilang mereka nggak bisa sekolah karena orang tuanya miskin dan mereka nggak punya biaya pendidikan. Bai merasa kasihan dengan anak-anak yang nggak bisa sekolah ini. Dia pergi ke yayasan yang ada di Hebei, ia menyerahkan 5.000 yuan uang hasil tabungannya yang akan dia gunakan di masa tuanya. Dan dia pun bilang sama yayasan yang ada yang memberikan beasiswa kepada anak-anak ini, ia bilang bahwa ia akan secara rutin membantu anak-anak ini. Bai akhirnya kembali ke Tianjin, Cina dengan satu tekad, ia akan bekerja kembali sebagai tukang becak untuk membantu anak-anak yang ada di Hebei, kampung halamannya, dan juga anak-anak yang ada di Tianjin agar mereka bisa sekolah. Ada satu kejadian yang sangat memotivasi Bai dan itu sangat membuat Bai tersentuh ya. Ada peristiwa yang pada saat itu Bai sendiri saksikan. Ada seorang anak kecil yang ia lihat di pasar saat ia menarik becak. Pada saat itu ia membantu ibu-ibu yang berbelanja membawakan barang bawaan mereka dan ia mendapatkan beberapa yuan ya. Dan dia pun terus membantu ibu-ibu yang lain untuk mengangkat belanjaan mereka hari itu. Dan Bai terus mengikuti anak kecil ini. Anak ini terlihat sangat kurus. Pada saat Bai mengikuti anak ini, ia melihat anak ini menyimpan uang yang ia dapatkan pada saat ia mengangkat belanjaan. Tetapi ia sendiri mencari sisa-sisa makanan dari tempat sampah untuk dia makan. Bai bertanya sama anak kecil ini, "Loh, kamu bukan yang tadi dapat uang dari hasil kamu bantu ibu-ibu di pasar, tapi kenapa kamu ambil sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah?" Anak kecil ini bilang sama Bai, uang ini dia simpan untuk dia bawa pulang untuk membiayai dua adiknya yang saat ini tinggal bersama dengannya. Anak ini bernama Wang Fing. Lalu Wang Fing, Bai bilang sama Wang Fing dia akan ikuti anak ini ke tempat mereka tinggal. Lalu Bai mengikuti Wang Fing ke tempat tinggal dan dia melihat dua anak kecil yang umurnya 3 dan 5 tahun. Mereka terlihat sangat kurus, tinggal di sebuah gubuk yang kumuh, di tempat kumuh ya. Wang bercerita kalau orang tuanya itu juga adalah pemulung.
Tapi udah lama nggak pernah pulang dan mereka nggak pernah tahu lagi kabarnya gimana orang tuanya pergi meninggalkan atau terjadi sesuatu dengan mereka. Mereka juga nggak tahu. Karena kasihan, Bai akhirnya mengajak Wang Fing. Dia membujuk Wang Fing dan kedua adiknya agar mau diajak ke sebuah yayasan. Lalu Bai akhirnya mengajak Wang bersama dengan kedua adiknya untuk dibawa ke yayasan. Di yayasan ini mereka akan ditampung. Dan Bai berjanji kepada ketua yayasan bahwa untuk biaya hidup ketiga anak kecil ini akan ia tanggung setiap bulannya. Dan Bai Fangli nggak pernah terlambat memberikan bantuan untuk anak-anak ini kepada yayasan yang membantu mereka untuk ditampung ya. Sejak saat itu Bai Fangli pun mulai hidup hemat. Ia pun mengikuti gayanya Wang Fing ini. Dia makan makanan seadanya. Ia bahkan gak pernah membeli pakaian yang baru. Ia memakai pakaian-pakaian bekas yang masih layak pakai dan makan seadanya. Dan bahkan untuk menghemat uang, Bai pindah ke sebuah daerah kumuh yang ada di dekat stasiun Tianjin. Dan ia mulai bekerja lebih keras. Bai bekerja hingga terkadang 24 jam dalam sehari, sehingga itu membuat anak-anaknya khawatir. Anaknya pernah bilang sama Bai untuk supaya papahnya ini stop aja, nggak usah terlalu bekerja keras untuk bekerja. Tapi papahnya nggak pernah mendengarkan nasihat anaknya atau pendapat anak-anaknya. Ia pun hanya terus bekerja. Dan Bai Fangli nggak pernah lelah untuk bekerja. Dan uang yang ia dapatkan ini setiap bulan ia sisihkan dan dia berikan kepada sekolah-sekolah atau yayasan untuk membiayai anak-anak yang ada di Tianjin, bahkan juga yang ada di Hebei. Dan dari hasilnya itu ia membiayai sekitar 300 orang anak. Wow, itu keren banget ya. Yang membuat Bai begitu suka membantu anak-anak dan merasa kasihan karena Bai menyesal. Dia adalah seorang buta huruf yang gak pernah mengenyam pendidikan. Bai gak mau supaya anak-anak yang sekarang yang ia bantu ini gak bisa sekolah dan punya nasib yang sama dengan Bai. Dan apa yang Bai lakukan ini menarik begitu banyak simpati dari teman-temannya. Orang-orang yang ada di sekitar stasiun Tianjin, bahkan juga tetangga-tetangganya pernah bertanya kepada Bai, kamu kenapa sih begitu bekerja keras menarik becak sampai kadang-kadang kurang tidur, lelah, padahal di umurnya yang masih tua kenapa nggak istirahat aja? Tapi Bai menjawab bahwa ia ingin membantu anak-anak ini karena ia nggak mau anak-anak ini punya pengalaman yang sama dengannya menjadi orang yang buta huruf. Dan Bai bilang ia sangat bahagia menolong mereka. Salah satu misinya Bai dalam hidupnya adalah membantu orang yang membutuhkan. Wah, keren banget ya, speechless saya waktu baca tentang cerita Bai. Dan kisah Bai ini terus memotivasi banyak orang dan tetangga-tetangganya begitu simpati dengan Bai. Jarang ada orang yang mau berkorban kepada orang lain padahal dia sendiri hidupnya miskin. Bai tinggal di tempat yang kumuh yang luasnya itu ya cuman buat ia sendiri tidur ya, yang nggak terlalu luas, makan seadanya, menggunakan pakaian bekas. Ia rela hidup miskin. Yang penting ia bisa menyekolahkan 300 orang anak yang ada di Tianjin, Cina. Itu keren banget loh. Nah, itu Bai lakukan di saat umurnya bukan masih muda, tapi pada saat umur tua. Jadi Bai mulai mendonasikan uang ini dari tahun 87 saat Bai berumur 74 tahun hingga tahun 2001. 2001 Bai ya waktu itu, kalau 2001 sekitar umurnya 88 tahun ya. 88 tahun mendekati 90 tahun. Dan kakek tua masih kuat loh menarik becak, keren banget. Semangatnya nggak pernah pudar. Pokoknya keren deh. Dan ada kejadian yang sungguh sangat pilu ya. Suatu hari Bai membawa kotak uangnya dan ini adalah pemberian Bai yang terakhir kali untuk anak-anak yang ia tolong. Ia pergi ke sekolah di Tianjin, sebuah sekolah yang selama ini dia bantu untuk anak-anaknya, sekolah Yanghua. Di sana Bai menyerahkan uangnya sebanyak 650 yuan. Uang ini Bai serahkan dan
Bai berpesan kepada anak-anak dan guru-guru yang ada di sekolah itu. Bai bilang bahwa ini adalah pemberian terakhir saya untuk membiayai anak-anak yang ada di sekolah ini. Dan ini adalah uang saya yang terakhir. Mendengar hal ini, guru dan semua anak-anak pun menangis. Mereka menangis sedih karena mereka akan kehilangan sosok orang yang berhati emas yang selama ini mendukung pendidikan dan menyekolahkan anak-anak yang kurang beruntung hidupnya. Hari itu Bai berpesan kepada anak-anak yang ada di sekolah itu. Ia bilang, saya mau supaya kalian tetap meneruskan sekolah kalian, cari pekerjaan, menjadi orang yang berhasil, dan menjadi orang yang berguna buat negara kalian. Dan Bai pun akhirnya berhenti sebagai tukang becak karena umurnya sudah tua dan dia udah nggak kuat lagi menarik becak ya. Dan dia pun pada tahun 2005 Bai Fangli meninggal dunia karena ia mengidap kanker paru-paru. Dan banyak orang yang sangat kehilangan dengan sosok Bai Fangli yang baik hati. Anak-anak asuhnya yang selama ini dibiayai dan juga yayasan sekolah yang merupakan mitra dari Bai Fangli, mereka sangat bersedih karena mereka telah kehilangan seorang yang berhati emas, seorang yang baik hati. Bai Fangli telah pergi untuk selamanya, tetapi cinta dan kasih sayangnya tidak akan pernah pergi. Dan orang-orang yang merasa kehilangan, pada foto terakhir Bai Fangli, mereka memberikan tulisan, sebuah cinta istimewa untuk orang yang luar biasa. Sebagai sebuah penghargaan kepada Bai Fangli, di Tianjin, sebuah taman, mereka membuat sebuah monumen untuk Bai Fangli, orang yang berhati emas, yang baik hati, yang sudah menyekolahkan 300 anak miskin yang ada di Tianjin, China. Wow, ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Anaknya sendiri nggak pernah tahu kalau papahnya ini memberikan bantuan dan menolong anak-anak miskin yang ada di sekitar mereka. Wow, ia kaget. Dan dari tahun 87 hingga tahun 2001, Bai Fangli telah menyumbangkan 350.000 yuan untuk membantu 300 anak yang ada di Tianjin dan daerah-daerah lainnya yang ada di China. Dan jika dirupiahkan, itu sekitar 450 juta di tahun 2001. Tapi kalau kita hitung dengan convert ke nilai rupiah pada saat ini sekitar 800 juta jumlahnya. Dan itu keren banget. Dan kisah Bai Fangli ini sangat luar biasa ya. Saat orang memberi dalam kelimpahan mereka, kelebihan uang, tapi Bai Fangli memberi dalam kemiskinannya. Ia memberi semuanya. Dan sahabat extraordinary, apa inspirasi yang kalian dapatkan? Apa motivasi dan pesan moral dari kisah Bai Fangli? Kisah Bai Fangli mengingatkan saya pada satu kisah yang ada di Alkitab. Saat Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang memberikan persembahan di rumah Tuhan, ada orang kaya yang memberikan persembahan, tapi ada seorang janda miskin yang memasukkan uang 2 peser ke dalam kotak persembahan. Dan 2 peser ini adalah mata uang Yunani yang paling kecil ya. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, persembahan siapa yang paling besar? Persembahan yang paling besar adalah persembahan janda miskin yang memberikan hanya 2 peser. Padahal orang-orang kaya yang memberikan persembahan itu memberi lebih banyak. Murid-muridnya pun bingung. Kenapa janda miskin yang memberi paling sedikit 2 peser, tapi persembahan dia yang paling banyak? Karena janda miskin memberi dari kekurangannya. Ia memberikan semua apa yang ia punya. Sedangkan orang-orang kaya, mereka memberikan dalam kelimpahannya. Ya, ini mengingatkan saya waktu saya baca kisah Bai Fangli. Bai Fangli memberikan semua yang ia punya. Ia bukan memberi dalam kelimpahan, tapi ia memberi dalam kemiskinannya, dalam kesederhanaannya untuk menolong orang lain. Dan menurut saya, Bai Fangli adalah orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena ia memberi dari kekurangannya. Ia memberi apa yang ia punya semuanya. Dan itu keren banget. Boleh komen nih sahabat-sahabat extraordinary ya tentang Bai Fangli. Dan sampai jumpa lagi
di Extraordinary Story yang selanjutnya. Terima kasih. God bless you. Orang yang mampu memberi di dalam kekurangannya, mereka lah yang disebut orang terkaya di dunia. Salam extraordinary.